Yang kami hormati tamu kita Al-Mukarram, Bapak Hermansyah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, beserta istri. Bu, selamat datang. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak semuanya yang kami sayangi. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberinya kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk di halaman sekolah kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan nanti Pak di ujung acara, semoga anak-anak kita ini terbuka hatinya, galak ngaji Pak. Ya. Ibu lah survei ke Dusun Tanjung, survei ibu di situ. Di situ banyak cuma nyari anak-anak saya penuh jangan cair itu nak ground eagle. Kita yang perlu ilmu kita datangi guru ngaji, bukan suruh guru ngaji datang ke rumah kita. Ibu lah dapat satu Dusun Tanjung. Banyak Pak yang mau pacar ngaji. Kadang sedih kami Pak, terus terang baik. Panggil wong tua, suruh antar ngaji, anaknya ninda. Disuruh apal ayat ini, tidak apalah. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang di sini dan kita semua yang hadir, bisa mendengarkan apa yang nanti diteramahkan oleh beliau. Tolong didengar, tolong dicermati, tolong dilaksanakan. Jangan ngobrol. Kalau Bapak Ibu kalau ada yang ngobrol tarik ke depan duduk. Kepada Pak Herman, nanti silakan Pak, kasihlah kami wejangan di sini. Ya masalah tentang Maulid Nabi di luar juga jadi Pak. Kami sangat membutuhkan ilmu-ilmu agama yang memang jokianya harus kami terima. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan karena sudah panas. Lebih kipas-kipas cewek di depan juga nak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yaitu ceramah agama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 146 Hijri yang akan dibawakan oleh penceramah kita pada hari ini yaitu Bapak Hermansyah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan ceramah agamanya sekaligus memimpin doa di akhir ceramah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Huzaimah SPD MM Magister Manajemen, dan yang kami hormati para wakil ketua, wakil kepala sekolah, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya hormati para wali kelas 7, 8, 9, dan saya hormati seluruh guru Civitas Akademik dan staf tata usaha SMP 4 Gunung Mega. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari yang panas,
kita berkumpul di lapangan SMP ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga sampai kita bisa mengikuti jejak-jejak para Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena saya panas, saya kasihan sama anak-anak, nggak usah panjang lebar pembukaan, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, alhamdulillah tadi Akak Mauli membacakan surat Al-Quran, terjemahnya, dan begitu juga sebelum acara ada juga marawis. Alhamdulillah banyak ya kebaca anak-anak kita nih. Alhamdulillah. Ini perlu ditingkatkan lagi. Ya, kalau bisa ikut musabaqah tilawatil Quran kabupaten, provinsi dan sebagainya. Waktu tahun-tahun dulu ada yang ikut, anak kita ada yang ikut tilawatul Quran MTQ. Nah, kenapa? Kalau bisa kita sekarang maju, ya, maju dengan syarat belajar. Baiklah anak-anakku, saya tidak akan panjang. Ini akan menceritakan sekelumit Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi ini boleh, ya, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi kalau sekarang banyak di masjid, di musola, di langgar, di perkantoran, ini di lapangan sekolah dan sebagainya. Untuk apa? Kita mengingat sirah Nabawi, mengingat sejarah Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, kita ingat, kalau kita tidak mengadakan Maulid Nabi, lupa. Jadi Bapak mengingatkan lagi, mungkin kamu dari SD dan sampai sekarang sudah belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Tapi sebelum lahir, ya, sebelum lahir ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Mekah semuanya terang benderang ketika Nabi ingin dilahirkan. Sebelum itu belum jadi Nabi. Cahaya para malaikat sudah mengelilingi rumah Nabi Muhammad SAW. Sudah itu keajaiban lagi, api abadi majusi mati. Itu sudah berapa tahun, berapa ratus tahun tidak mati-mati. Ketika Nabi Muhammad akan lahir dan lahir, maka mati. Dan begitu juga kurma-kurma, burunya gersang, tumbuh bagus, hijau, buahnya bagus, manis dan sebagainya. Itulah tanda-tanda kelahiran Nabi. Para jin, setan, iblis meneropong dari langit. Ada apa di daerah kota Mekah ini? Apa terang sekali, tapi tidak bisa masuk jin, iblis, setan itu kepada daerah kota Mekah, khususnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Lahir Nabi Muhammad ini tanggal berapa? Anak-anak tanggal berapa? Rabiul Awal tahun gajah, pinter. Jadi 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena bertepatan pada pasukan Abraha yang memakai kendaraan gajah. Maka dari itulah dikatakan tahun gajah. Karena pasukan Abraha ini menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan burung ababil dengan membawa batu-batu yang dari neraka.
melempari gajah-gajah tersebut. Akhirnya mati gajah tersebut. Apalagi manusia matinya, gajah pun lagi mati. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikirlah, neneknya Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad, kenapa terang kotak di rumah Nabi Muhammad, di rumah Siti Aminah. siapa? Nama Ibu Muhammad siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Di rumah Aminah. Nah, langsung bergegaslah kakeknya ke rumah situ. Oh, tahu-tahu Muhammad lahir. Nah, tapi itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada nur atau cahaya nama Muhammad Ahmad. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, sudah bapaknya sudah meninggal dunia, ya, di dalam kandungan Nabi Muhammad itu, di dalam kandungan ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Ketika itu lahir tanpa ibu, Tanpa ayah. tanpa bapak. Kamu dengar. Nah, lahir tanpa bapak. Nah, ketika lahir bingung, ya, siapalah anak asuhnya. Nah, ketika itu karena Aminah tidak punya air ASI, tidak begitu banyak, tidak ada ya. Akhirnya dia mencari ke sana kemari siapa punya ASI. Nah, Suhaibah ini datang, ya, karena ini adalah pembantu. Jadi suruhlah Suhaibah ini menyusui Aisyah, menyusui Nabi Muhammad SAW. Tidak lama disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Siapa? Halimah. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah lah yang menyusui Muhammad ini ketika kecil. Nah, ketika umur 4 tahun, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Dan ketika itu kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya. Pamannya adalah Abu Thalib. Nah, diasuh oleh pamannya. Ketika beranjak dewasa, kita secara cepat ya, sudah umur 12 tahun, Muhammad diajak berdagang ke daerah Syam, Syria. Ya, jadi Muhammad ini diajak oleh pamannya berdagang ke daerah Syam dari umur 12 tahun. 12 tahun dan seterusnya dia berdagang. Ketika itu hari panas, ya, di perjalanan di Buhairah ketemulah dengan pendeta Buhairah namanya. Wahai paman, ini anak ini siapa nih sebenarnya? Kata pamannya, ini keponakan saya Muhammad. Kata pendeta itu, tolong dijaga. Ini ada nantinya jadi pemimpin di akhir zaman. Nah, ketika itu dijaga oleh pamannya, dijaga terus. Umur 17 tahun, pamannya ini ada inisiatif, kalau Betawi sama Kutulah katanya tidak maju-maju. Sudah sekarang dia mandiri, bekerjalah sama Siti Khadijah. Nah, umur 17 tahun dia bekerja sama Siti Khadijah, bekerja membantu jualan, berdagang. Ya, berdagang akhirnya. Nah, singkat cerita, ketika 17 tahun, nah, umur 20 jalan-jalan 25 tahun. Umur 25 tahun dia berdagang dan tersirat di hati Siti Khadijah. Ya Allah, ini adalah kecakapan tenyo, tapi bagus, bercahaya. Jadi Siti Khadijah ini ada sepupunya yang bernama Nafisah. Wahai Nafisah, aku nih caknya tuh
ingin sama pemuda kita ini. Apa kata Nabi Isa? Aku tuh ada satu ya ingin akad nikah sama Muhammad. Gimana caranya? Udah kalau kata Nabi Isa, kalau seperti itu saya yang melamar. Jika beberapa hari minggu yang akan datang, dia berpikir, kalau seperti itu saya ke sana, ke jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata paman. Ada apa gerangan? Ada Muhammad atau? Panggil, tolong panggilkan. Dede Muhammad, apa? Kamu tuh ada yang maksud kepada kamu. Setuju tak? Bingung dengan Muhammad ini. Ciri-cirinya gimana? Dia sudah tua, 40 tahun umurnya. Tapi dia saudagar kaya. Seandainya kamu pingin tak? Pikir-pikir Nabi Muhammad ini. Oke, tak apa-apa. Nah, Nabi Muhammad ini akan nikah kepada Siti Khadijah. Umur Nabi Muhammad umur 25, Siti Khadijah 40 tahun. Tidak pacaran. Kalau kita ini pacaran bertahun-tahun tidak jadi. Ya? 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun sampai kuliah. Tahu-tahu ketika kuliah dan bingung lagi. Masya Allah, kasihan dia. Jadi itu pacaran. Nah, ketika Nabi Muhammad itu akan nikah. Masalahnya berapa? 100 unta, 100 ekor unta. Masih berapa? 2 kilo besar. Nah, Nabi Muhammad itu kaya, tidak miskin. Nabi Muhammad ini kaya. Kenapa kaya? Dari kecil dia berusaha. Sama. Saya juga insya Allah mengikuti jejak Nabi Muhammad. Amin. Ini untuk motivasi anak-anak. Saya ini dari tukang beca. Saya dari tukang beca. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Belajar terus. Sambil ngajar ngaji di rumah ibu. Saya kepala sekolah ngajar ngaji anaknya. Keliling-keliling dulu ngajar ngaji, sambil beca, sambil honor di pesantren, sambil honor di SMP Gunung Mega, SMP 5 Penanggiran itu. Ini kita berusaha seperti Bapak, kenapa bisa? Ini memotivasi anak ya. Nah, tolong. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak berada, kalau kamu ada niat ingin maju, insya Allah jadi. Tapi diajari dengan belajar dan doa. Kalau kamu menghayal, ya Allah, aku ingin jadi ini, tapi tidak pernah belajar, tidak pernah berusaha, tidak bisa. Nah, berarti ya, ini mantan guru ngaji, mantan beca, keliling-keliling, jual kaos kaki dan sebagainya. Tahu bisa S2. Bayangkan. Tahu PNS, Bapak dulu nggak tahu PNS apa itu. Kalau menurut pemikiran saya kan, orang tua miskin, ya, pegawai dan baca, Allah alhamdulillah. Nah begitu juga anak. Tolong ini untuk motivasi kamu. Walaupun kita miskin, tidak berada, tolong belajarlah dengan rajin. Apalagi zaman sekarang ini, saya menjadi sekali sedih saya melihat. Baik anak SD, SMP, SMA dan seterusnya, sedih, nangis dalam hati Bapak. Kenapa? Disuruh belajar, banyak mainkan HP. Sedih sekali. Bagaimana masa depan Anda? Bagaimana masa depan kamu? Kalau kamu banyak mainkan HP. Orang yang menciptakan HP itu duit, kamu buangkan duit, nggak beli paket, nggak beli pulsa, main game. Nah, tolong ya, untuk kemajuan kamu, HP tinggalkan dulu untuk belajar. Di HP itu semuanya ada. Mau jahat ada, mau bagus, mau elok ada. Al-Quran,
pelajaran, tuntut, jangan nurutin. Kalau nurutin, kamu rusak pikiran kamu. Kita aja rusak. Inilah orang-orang non-muslim ingin menghancurkan agama Islam. Tahu? Orang non-muslim ingin menghancurkan agama Islam. Dia melalui senjata dan pisau. Melalui ini akal diciptakanlah HP. Dulu bagus HP, ya, Nokia hanya nelpon, SMS, bagus. Tapi sekarang tidak tadi sesuai dengan yang meganya. Kalau meganya Ustaz, insya Allah aman. Nanti film-film yang lain. Kalau meganya orang-orang pikiran kotor, insya Allah. Nauzubillah min dzalik, banyak sekali film-film yang kurang bagus. Anak-anakku, kalau di sekolah memang ada peraturan tidak boleh bawa HP, dan ada juga guru yang menyuruh anak-anak kita bawa HP, silakan. Ketika sudah belajar masalah ini, jangan dibuka pelajaran waktu pelajaran lain supaya aman. Ya, sanggup? Sanggup tak? Kamu belajar sanggup tak? Ya, sanggup ya. Sudah tuh. Ya, kalau kita ini belajar, ketinggalan zaman. Ya, itu orang ya sekarang berlomba-lomba untuk menjadi orang sukses. Skill kamu ya, keterampilan kamu, skill tadi adalah kemampuan kamu. Jangan malas-malas, harus berjuang, belajar dan sungguh-sungguh. Menjaga wajah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, tentu dia akan mendapat. Sungguh-sungguh. Ya, ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad kawin, akad nikah, ya, umur 25, Siti Khadijahnya 40 tahun. Nah, ketika itu dia berjuang, berusaha, dia menyendiri, bertahan di dua malam. Dapatlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wahyu itu apa? Surah apa wahyu yang pertama? Al-Alaq. Halo. Al-Alaq. Surah apa sayang? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5 adalah surat bacanya pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kita mau meneladani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi